Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku semua, kelas 10 MIPA 1. Untuk memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silakan untuk ketua kelasnya untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Nah, selanjutnya silakan kalian mengisi absensi. Link absennya sudah saya unggah di Google Classroom. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan pelajari sistem kepercayaan masyarakat pada zaman praaksara. Nah, setelah kemarin kita mempelajari corak kehidupan masyarakatnya, pada saat pertemuan kali ini kita akan pelajari sistem kepercayaannya. Itu jam pelajarannya melalui tayangan video, melakukan literasi dan berdiskusi kelompok. Kalian dapat menyimpulkan hasil-hasil kebudayaan pada zaman Megalitikum dengan kaitannya dengan sistem kepercayaan masyarakat praaksara. Nah, manfaat yang diambil, kita jadi mengetahui berbagai jenis sistem kepercayaan masyarakat yang berkembang di Indonesia sebagai khasanah kebudayaan bangsa. Untuk selanjutnya, kalian nanti berdiskusi kelompoknya sesuai pertemuan kemarin ada 4 kelompok. Saya juga sudah mengunggah LKPD sebagai panduan kalian berdiskusi. Sebelum kalian berdiskusi kelompok di Google Classroom, kita saksikan dan simak video berikut. Animisme adalah kepercayaan mengenai kekuatan yang besar yang berasal dari roh nenek moyang manusia praaksara. Nah, setelah kalian tadi menyaksikan tayang video, ada yang ingin ditanyakan? Ada, Pak. Ya, silakan Mbak Wahyu. Apa sih hubungan antara sistem kepercayaan dengan mata pencaharian pada masa praaksara? Ya, jadi hubungannya antara sistem kepercayaan dengan mata pencaharian itu, faktor yang mempengaruhi munculnya kepercayaan itu salah satunya ada sistem pencahariannya. Silakan kalian berdiskusi di Google Classroom selama 15 menit. Saya sudah membagi kelompok di chat forum. Nanti kita ketemu lagi di Google Meet jam 10 kurang seperempat atau 9.45. Silakan kalian berdiskusi di Google Classroom. Ayo, kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3 sudah siap untuk presentasi? Atau kelompok 4? Lalu silakan Mbak Apit untuk dipresentasikan tadi. Sistem kepercayaan telah berkembang sejak zaman manusia praaksara. Manusia purba percaya setiap orang yang meninggal akan menjadi roh yang kemudian berpengaruh pada kehidupan di dunia. Seiring kemampuan berpikir yang sudah mulai berkembang, manusia di zaman praaksara pun sudah mengenal kekuatan-kekuatan yang ada di luar dirinya. Kekuatan tersebut perlahan menjadi dasar sistem kepercayaan yang mereka anut. Secara umum, sistem kepercayaan manusia praaksara ini dibagi dalam 3 kelompok, yakni animisme adalah kepercayaan manusia purba terhadap roh nenek moyang yang diyakini mendiami semua benda-benda di alam sekitar dan memberikan pengaruh yang kuat. 2. Dinamisme adalah kepercayaan manusia purba yang meyakini benda-benda tertentu memiliki kekuatan. 3. Totemisme adalah kepercayaan manusia purba yang meyakini bahwa hewan tertentu merupakan nenek moyang mereka. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Yuk, silakan, siapa yang mau tanya? Ya. Mbak Pit mau tanya, masih ada nggak kepercayaan berpraaksara ditemui di masyarakat sekarang? Ya, ini ada pertanyaan dari Mbak Indah Pratiwi, pertanyaan yang sangat bagus. Mungkin dari anak-anakku semua ada yang bisa bantu menjawab atau memberikan contohnya, silahkan. Masih banyak, Pak. Seperti keris, jimat, atau yang lainnya untuk dimandikan dengan kembang. Saya pernah lihat di bendungan itu ada sebuah pohon beringin yang bawahnya terdapat
kebakaran seperti kejadian. Ya, terima kasih jawabannya. Ya, jadi sistem kepercayaan masyarakat praaksara itu kalau dilihat dari peta konsep yang ditampilkan oleh Mbak Hafid itu terbagi menjadi 3, ada animisme, dinamisme, dan totemisme. Animisme itu percaya terhadap roh nenek moyang, dia menghormati roh nenek moyang. Dinamisme itu menganggap benda-benda punya kekuatan gaib, dan totemisme itu menganggap hewan-hewan tertentu dianggap suci. Nah, dengan hasil kebudayaannya seperti punden berundak, menhir, dolmen, sarkofagus. Menhir itu tugu batu yang digunakan untuk memuja roh nenek moyang. Dolmen, meja batu yang digunakan untuk meletakkan sesaji. Nah, kalau punden berundak itu sarana tempat untuk melakukan ritual pemujaan. Karena masyarakat pada zaman praaksara percaya semakin tinggi tempat untuk melakukan pemujaan, maka mereka akan semakin dekat dengan penguasa alam. Terkait pertanyaan yang sangat bagus tadi dari Mbak Indah Pratiwi, masih ada nggak kepercayaan yang masih dijumpai pada masa sekarang? Ya, untuk kepercayaannya masih sangat banyak dijumpai di sekitar kita. Benar tadi jawabannya dari Mbak Wahyu. Seperti masih banyak orang di sekitar kita yang menyimpan seperti keris, tombak. Nah, mereka itu percaya dengan memiliki benda-benda itu mereka akan mendapat perlindungan. Terus jawaban tambahan dari Mbak Hafid itu juga masih dijumpai, masih di daerah-daerah tertentu masih memuja pohon-pohon besar. Mereka dengan melakukan pemujanya itu biasanya dengan membakar kemenyan di bawah pohonnya dengan berbagai macam tujuan. Kita beri aplaus dulu untuk yang sudah presentasi, sudah bertanya dan sudah mengungkapkan jawaban. Dari presentasi yang sudah dilakukan dari kelompok 1 sampai 4, apa yang menjadi kesimpulan dari kegiatan pembelajaran sistem kepercayaan masyarakat praaksara pada hari ini? Sistem kepercayaan telah berkembang sejak zaman manusia praaksara. Jadi Pak, sistem kepercayaan pada masyarakat praaksara dibagi menjadi 3, yaitu animisme, dinamisme, dan totemisme. Dan untuk kepercayaannya mereka membuat dari batu-batu besar, yaitu seperti menhir, dolmen. Ya, terima kasih banyak atas kesimpulannya dari Mbak Hafid dan Mbak Sofiani. Jadi kesimpulannya sistem kepercayaan masyarakat praaksara itu ada 3, animisme, dinamisme, dan totemisme. Nah, hasil kebudayaan mereka berkaitan dengan sarana mereka melakukan ritual kepercayaan seperti dolmen, menhir, punden berundak. Mereka juga masih menghormati arwah-arwah nenek moyang mereka yang sudah meninggal. Nah, kita pun juga sama. Kita juga tidak boleh melupakan orang yang sudah meninggal begitu saja. Cuma bedanya karena kita sudah beragama, kita tugasnya tinggal mendoakan. Terus kita juga melaksanakan kepercayaan yang kita anut sebaik mungkin. Selanjutnya, silakan nanti setelah ini kalian mengerjakan soal evaluasi yang sudah saya unggah di Google Classroom. Selain kalian mengerjakan soal evaluasi, tolong kalian juga mengisi angket motivasi belajar juga sudah saya unggah di Google Classroom. Nah, untuk pembelajaran yang akan datang, silakan kalian pelajari perkembangan teknologi masyarakat praaksara. Oke, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran kali ini. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.